Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wayuni dari PJ Matematika Bisnis. Pada kali ini akan membahas mengenai sistem persamaan linier. Untuk kali ini akan dibahas terlebih dahulu part 1 Matematika Bisnis 2 SBM ITB 2024. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas mengenai materi ini sekarang. Sebentar. Nah, sebelum memulai ke pembahasan yang lebih mendalam, ada sedikit pengantar mengenai materi ini. Jadi kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, yang pertama kita bahas yang dua variabel terlebih dahulu. Nah, sistem persamaan linier dua variabel itu mempunyai bentuk seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah familiar, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah untuk masing-masing A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 itu adalah konstanta ya teman-teman. Maksudnya konstanta di sini adalah angka-angka yang bisa kita buat apapun itu, tapi ada syarat bahwa A dan B-nya itu tidak nol. Kenapa tidak nol? Karena kalau dia nol berarti X-nya ini nggak memiliki nilai gitu. Misalnya 0X, nah berarti X-nya itu nggak ada karena konstantanya tuh nol. Biasanya kan kita sering lihat bahwa misal kayak 2X ditambah 2Y sama dengan 5 gitu. Atau 5X ditambah 2Y sama dengan 7 gitu. Nah, kalau C1 sama C2-nya bisa 0, sedangkan yang A sama B, yang A sama B-nya ini tidak boleh 0, supaya dia mempunyai nilai. Nah, kedua persamaan linier tersebut dapat digambarkan sebagai dua buah garis. Ini kan ada persamaan 1, ini kita sebut persamaan 1, dan yang di bawah ini kita sebut persamaan 2 gitu ya teman-teman. Nah, dari persamaan itu akan membentuk dua buah garis. Nah, dari dua buah garis ini akan muncul yang namanya tiga kemungkinan kondisi. Namanya ada dua garis kan, misalnya ada dua garis, bisa jadi garisnya itu berpotongan, satu titik, ada yang sejajar, ada yang berhimpit. Nah, jadi apa sih perbedaan dari garis-garis tersebut dan apa arti dari kedua garis tersebut? Nah, di sini ada ilustrasi dari garis tersebut. Misalnya dari persamaan ini, didapatkanlah garisnya bahwa garisnya itu sejajar. Maksudnya sejajar itu kayak mana? Ketika garisnya itu saling berhadapan gini. Dan posisinya itu sama gitu. Nah, saling berhadapan itu berarti sejajar. Nah, terus kalau berpotong satu titik, nah berarti ada satu titik di sini yang dipotong. Nah, kalau dia berhimpit, itu kayak saling tumpang tindih. Di sini ada garis persamaan 1, dan di satu sisi juga ada garis persamaan 2 yang saling tumpang tindih di satu posisi di sepanjang garis ini. Nah, terus apa arti dari garis-garis tersebut? Nah, kedua persamaan tersebut diulang lagi. Kalau dua persamaan tersebut akan membentuk tiga garis, yaitu berpotong satu titik, sejajar, dan berhimpit. Artinya apa? Kita mulai dari yang berpotongan. Kita lihat nih, kalau berpotongan berarti ada di sini. Artinya apa? Jika garis berpotongan di satu titik, maka mempunyai solusi tunggal. Maksudnya apa solusi tunggal? Berarti dia tuh, misal kalau ada persamaan yang ini, yang dua ini, berarti dia cuma punya satu solusi. Misal, kalau di sini ada 1,0. Gitu. Satu solusi. Kenapa bisa kita tahu itu satu solusi? Kita lihat di antara kedua garis ini, bertemunya tuh di mana gitu. Saling bertemu pada satu titiknya tuh di mana. Nah, di sini mereka bertemu hanya pada satu titik. Makanya, garis yang berpotongan itu pasti punyai solusi tunggal. Nah,
Gimana kita supaya tahu tuh bentuk suatu solusi tunggal dalam bentuk persamaan angka? Ini ada satu contoh, yaitu 2x minus y sama dengan 1 untuk persamaan pertama, dan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, ketika kelipatannya itu tidak ada yang sama, misalnya 3 sama 2, 2 sama 1, ini kan ada angka 1, 12 sama 1. Nah, untuk 2 menuju 3 itu harus dikali 0,6. Ya, ingat teman-teman, 2 ke 3 itu harus dikali 0,6. Sedangkan 1 ke 2 itu harus dikali 2. Sedangkan 1 ke 12 itu harus dikali 12. Berarti kelipatan antara X, Y sama hasilnya itu semuanya berbeda. Berarti dia punya satu solusi. Itu cara cepatnya kita tahu bahwa yang kita cari itu punya solusi tunggal atau dia berpotongan pada satu titik. Terus gimana kalau dia berhimpit? Nah, jika garis berhimpit, maka mempunyai banyak solusi. Nah, kenapa sih bisa banyak solusi? Kayak yang udah aku bilang tadi, solusinya itu menggambarkan antara dua buah garis itu dipertemukan. Nah, sedangkan berhimpit ini kan dipertemukan pada sepanjang garis ini kan. Berarti solusinya itu juga tentunya berada di sepanjang garis itu. Misal, itu ada 1,0, 2,1, 3,2, dan lain sebagainya. Karena ini kan nanti bisa diperpanjang sampai tak hingga. Jadi kita nggak tahu bakalan stop di mana. Nah, itu gimana kita bisa identifikasi bahwa dari sebuah persamaan itu merupakan sebuah persamaan yang banyak solusinya. Nah, kalau yang tadi itu semuanya berbeda, kalau yang ini semuanya sama kelipatannya. 2 ke 6 itu gimana? Dikali 3 kan? 1 ke 3 itu gimana? Dikali 3. 1 ke 3 dikali 3. Nah, dari situ kita tahu bahwa X dan Y-nya itu serta hasilnya juga mempunyai kelipatan yang sama antara dua persamaan tersebut. Bisa dikatakan sebagai solusi banyak. Sedangkan sejajar, jika garis sejajar, maka tidak mempunyai solusi. Nah, kenapa tuh nggak punya solusi? Lihat, ini sejajar, ini garisnya di sini, ini garisnya di sini. Mereka nggak dipertemukan pada suatu titik atau suatu garis tertentu, kayak kalau kayak ini kan dipertemukan di sini kan. Kalau yang ini dipertemukan di sepanjang garis, ini kan mereka nggak bertemu sama sekali, cuma mereka hadap-hadapan aja. Nah, berarti nggak punya solusi itu. Karena kedua buah garis tidak menemukan satu turning point, satu titik, atau suatu garis itu nggak sama. Nah, gimana cara tahu itu merupakan suatu yang nggak punya solusi? Itu gini, misalnya 2 ke 6, itu kan dikali 3. 1 ke 3 itu dikali 3. Nah, X sama Y-nya itu mempunyai kelipatan yang sama. Sedangkan hasilnya itu punya kelipatan yang berbeda. Yang ini dikali 3, yang ini dikali 12 gitu. Sedangkan yang ini kan ya kalau ingat aja, kalau intinya kalau dia semuanya berbeda, solusi tunggal. Kalau semuanya sama, itu banyak solusi. Kalau yang X dan Y-nya saja yang sama dan hasilnya berbeda kelipatannya, berarti dia tidak punya solusi. Gitu gampangnya teman-teman. Nah, kita udah belajar yang dua variabel, kita mempertemukan antara dua garis aja. Sekarang yang sistem persamaan linear untuk tiga variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel mempertemukan titik yaitu X, Y, dan Z. Kalau 2 variabel kan biasanya X sama Y. Sebenarnya nggak harus X, Y, Z. Misalnya bisa juga ABC, AB, dan ya yang penting itu menggambarkan sebuah huruf-huruf tertentu. Nggak harus X, Y, Z. Tapi biasanya umumnya itu pakai X, Y, Z dengan bentuk umum sebagai berikut. Hanya ada A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan 2D.
A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, jadi ini punya 3 persamaan. Gitu. Nah, sama seperti yang 2 variabel, yang 3 variabel juga pasti mempunyai yang kataku tadi, solusi tunggal, solusi banyak, dan tidak punya solusi. Nah, bedanya kalau yang 2 variabel itu cuman kayak membentuk 2 garis, sedangkan kalau yang 3 variabel itu bisa membentuk sebuah ruang 3 dimensi. Nah, misalnya kalau yang solusi tunggal itu ada di sini, pertemuannya di sini. Kalau yang banyak solusi itu bisa banyak di sini, bisa juga di dalamnya, gitu. Kan nggak kelihatan, tapi dia punya banyak solusi, dan kalau nggak punya banyak solusi, sebenarnya ada tuh hadap-hadapan, kayak yang ini, tapi nggak bertemu pada satu titik atau satu garis tertentu. Nah, dari sini kan kalau yang 2 variabel kita bisa tahu dari yang kelipatan tadi kan ya. Nah, sedangkan kalau yang 3 variabel nggak bisa kita gunakan cara itu. Maka kita nanti akan gunakan yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum bahas mengenai eliminasi Gauss-Jordan, kita harus tahu dulu yang namanya matriks yang diperluas. Apa sih itu matriks yang diperluas? Penggunaan matriks yang diperluas dapat menghilangkan penulisan variabel. Variabel itu apa? Yang X, Y, Z itu pada setiap tahap. Misalnya gini, karena kita punya 2X tambah 4Y ditambah 6Z itu sama dengan 22, 3X tambah 8Y ditambah 5Z sama dengan 27, dan minus X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 2. Nah, gimana tuh cara kita buat matriks diperluas? Nah, jadi kita buat aja kayak matriks biasa. Pasti teman-teman ya juga udah pernah belajar di Mat B1 sama di SMA juga, kalau bentuk matriks kayak ada kurung siku gitu. Nah, jadi duanya itu sebagai 2X sebagai 2 yang di sini, 4Y yang sebagai 4 di sini, 6Z itu sebagai 6 yang di sini, dan hasilnya itu akan dibatasi dengan satu garis. Itu bebas, kalian mau buatnya putus-putus gini atau juga bisa kayak disambung juga gini. Sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Penting paham sampai sini. Nah, dari 3 kolom pertama ini disebut sebagai matriks koefisien. Kenapa koefisien? Karena dia punya variabel X, Y, dan Z. Sedangkan kolom terakhir sebut matriks konstanta atau angka yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Nah, dari matriks ini kita kan nanti bakalan membuat dia sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum itu juga kita harus tahu dulu apa itu matriks Elson baris tereduksi. Nah, ada beberapa syarat matriks dapat dikatakan tereduksi ya teman-teman. Maksudnya tereduksi itu dari bentuk matriks itu kita bisa lihat X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, Z-nya itu berapa untuk tahu hasil dari setiap variabelnya. Nah, harus benar-benar ini kayak harus benar-benar dipahami syarat-syaratnya itu. Pertama, jika terdapat baris yang seluruh entry-nya 0. Baris itu yang nyamping ya teman-teman. Nah, yang ini itu baris. Kalau kolom itu yang berdiri itu kolom. Maka baris tersebut untuk dikelompokkan pada baris paling bawah. Jadi misalnya ada 0, 0, 0. Ini kan biasanya. Itu otomatis di paling bawah. Nggak boleh di tengah, nggak boleh di atas. Nah, itu syarat pertama. Terus syarat kedua, jika entry suatu baris tidak semuanya 0, maka entry tak 0 paling kiri adalah 1. Disebut satu utama. Gitu. Misalnya ini kan ada 0, 0, 1. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh gini. Karena yang tak 0 itu, misalnya 1, harus di paling kiri. 1, 0, 0. Itu baru boleh. Nah, jika pada sembarang 2 baris tak 0, satu utama pada baris yang lebih bawah berada lebih kanan pada satu utama. Ya, gini aja ya. Misalnya kita ilustrasiin.
Misalnya ini ada 1, 0, 0. Ini boleh kan? Nah, terus kalau baris bawahnya lagi, bukan gini lagi, bukan 1, 0, 0 lagi. Tapi yang di bawah harus lebih kanan satu utamanya, yaitu 0, 1, 0 gitu. Ini yang benar. Terus dan seterusnya, misalnya 0, 0, 1. Biar lebih kanan. Jadi semakin ke bawah, semakin ke kanan satu utamanya. Gitu. Kita hapus dulu. Kelihatan. Jadinya pada setiap kolom yang membuat satu utama, entry lainnya harus adalah 0. Kayak kataku tadi kan 1, 0, 0. Jadi kalau udah ada angka 1 di depan, belakangnya harus semuanya 0. Nggak boleh 1, 2, 0. Nah, itu nggak boleh. Ataupun 1, 1, 0. Itu nggak boleh. Gitu ya, teman-teman. Nah, sini ada latihan untuk teman-teman. Ya, kita kerjain sama-sama aja. Hapus dulu supaya merecall untuk teman-teman latihan. Ada 3 soal. Kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi ini termasuk nggak ke dalam matriks Elson by reduksi. Saat pertama, jika ini nggak ada ya, seluruh entry-nya nggak ada yang 0, nggak ada yang benar-benar 0, 0, 0. Jika entry 1 baris tidak semuanya 0, maka entry tak 0 paling kiri adalah 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Benar. Terus semakin ke kanan, satu utamanya semakin ke bawah, satu utamanya semakin kanan. Benar. Semakin kanan ini kiri. Semakin ke kanan lagi, semakin ke kanan lagi. Dan pada setiap kolom satu utama, entry lainnya ada 0. Nah, benar. Berarti ini termasuk ke Elson baris tereduksi. Nah, yang ini benar. Kenapa? Saat pertama yang memenuhi 0, yang paling bawahnya itu adalah 0 semua. Kalau dia ada entry semuanya 0. Terus juga dia semakin ke kanan, dia semakin ke bawah satu utamanya semakin ke kanan. Dan apabila udah satu utama dan entry lainnya 0, berarti ini benar. Ini benar nggak? Ini salah. Kenapa salah? Belum benar-benar tereduksi. Syarat pertama benar, dia 0, entry 0 itu paling bawah. Satu utamanya juga benar, paling kanan, semakin ke kanan. Jadi nggak apa-apa, walaupun dia nggak di sini, satu utamanya nggak di sini, tapi dia lebih kanan daripada yang di atas, tetap nggak apa-apa. Tapi dia melanggar syarat yang ini. Pada setiap kolom membuat satu utama, entry lain ada 0. Nah, ini kan udah ada satu utama nih. Kenapa ini ada 2? Berarti ini belum benar-benar tereduksi. Kita harus buat gimana caranya 2 ini harus jadi 0 gitu. Berarti kayak bisa dikurang 2 atau apapun itu. Atau ya dikurang 2. Pokoknya harus dibuat jadi 0. Supaya lebih tergambar, nanti kita ke pembahasan soal. Nah, dari itu, gimana sih cara kita membuat suatu persamaan kayak yang kita buat tadi? Yang ini, yang 246 sama dengan 22 itu menjadi baris yang tereduksi. Itu ada yang namanya operasi baris elementer atau kita singkat dengan OBE. Nah, dengan OBE ini dapat membuat baris tersebut jadi tereduksi. Jadi terdapat beberapa operasi baris elementer atau OBE yang dilakukan ke matriks yang diperluas. Jadi yang pertama itu dapat menukar baris, mengalihkan satu baris dengan konstan tak 0. Jadi kalau dikalikan 0 ya jadi 0 semua ya teman-teman. Jadi jangan dikalikan sama 0. Bisa dikalikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan menjumlahkan satu baris dengan kelipatan tak 0. Nah, baru dari situ kita udah tahu matriks diperluas tadi. Kita juga udah tahu itu matriks Elson baris reduksi. Kita juga udah tahu operasi baris elementer. Kalau teman-teman belum paham,
bisa ditanya di kolom chat atau diulang lagi videonya. Nah, dari situ, dari ketiga hal yang tadi, itu harus benar-benar dipahami. Kalau belum paham, jangan dulu ke prosedur Gauss-Jordan. Nah, dari prosedur Gauss-Jordan ini akan menggunakan 3 konsep tadi. Itu terdapat 2 prosedur umum eliminasi Gauss-Jordan. Pertama itu kita harus tuliskan persamaan linear tadi yang ada 2x, 3x, segala macam itu ke dalam bentuk matriks yang diperluas. Itu matriks ketika nggak ada lagi variabelnya. Terus baru kita lakukan operasi baris elementer untuk memperoleh matriks Elson reduksi. Jadi kita tuh kayak dari satu persamaan, ada persamaan, ini kita dari persamaan itu kita buat matriks diperluas, MDP, aku singkat MDP. Terus kita lakukan yang namanya OBE, operasi baris elementer yang kata aku tadi. Barulah kita dapat yang namanya matriks Elson reduksi. Nah, dari matriks Elson reduksi inilah menjadi kunci kita untuk mendapatkan hasil dari suatu persamaan, terutama yang 3 variabel. Kalau yang untuk 2 variabel, teman-teman udah tahu pasti kita gunakan yang namanya eliminasi ataupun substitusi. Sebenarnya bisa juga pakai yang Gauss-Jordan, tapi alangkah lebih mudahnya kalau yang 2 variabel pakai cara biasa aja. Dihapus dulu. Nah, jadi ada notasinya gitu teman-teman, supaya mempermudah pengerjaan dari OB itu sendiri. Misalnya operasi 1, ketika ada pertukaran baris, RI ditukar dengan RJ, artinya adalah pertukaran baris ke I dengan baris ke J. Operasi kedua, itu pengalian, yaitu CRI, artinya baris ke I itu digantikan C kali baris ke I. Berarti baris intinya tuh baris ke I-nya itu dikalikan dengan C. Terus ada operasi ketiga, misalnya RI ditambah A RJ. Maksudnya itu baris ke I itu bakalan dikalikan sama A dari baris ke A kali baris ke J. Gitu. Supaya emang sebelum tergambar, biar tergambar langsung ke contohnya aja. Contoh, pelan-pelan ya teman-teman, biar paham. Kita punya 3x minus 2y ditambah 8z. Itu sama dengan 9. Terus ada 2x ditambah 2y ditambah z itu sama dengan 3. Dan x ditambah 2y minus 3 itu sama dengan 8. Kataku tadi, pertama kita harus dulu buat matriks yang diperluas. Nah, kita hilangkan semua variabelnya dan kita buat sebagai bentuk matriks. Sampai sini aku harap paham. Nah, dan ini kan matriks awal kita kan ya. Nah, kayak aku bilang, ini belum tereduksi karena belum ada satu utama, belum ada yang nol-nolnya, jadi kita harus buat dalam bentuk, karena kita sekarang bahas solusi tunggal, berarti kita harus buat bagaimana matriks itu menjadi seperti ini. Nanti aku tulis di atas ini. Nah, gimana dong? Nah, kita lakukan yang namanya OBI tadi. Nah, dari ini kita bisa lihat di sini ada 1, teman-teman. Kan 1 utama tuh harus di paling atas. Kalau yang paling kiri berarti kita tukar baris 1 dengan baris 3. Jadi gini, teman-teman. Terus dari sini kita mau buat yang di bawahnya jadi 0. Berarti R2 tambah 2R1 jadi 0. Terus dari sini kita juga ingin buat 3 yang jadi 0. Berarti R3 dikurang 3R1 jadi 0. Dan seterusnya sampai membentuk ini. Sebenarnya teman-teman bebas mau mulai dari mana, mau dari atas, dari tengah. Tapi alangkah lebih baiknya itu dari atas ini. Dari sini, terus ke bawah. Dari sini, terus ke bawah, ke sini, ke atas, sini, dan ke sini. Jangan sampai mulai dari tengah kan, bakalan sulit nanti. Tapi sebenarnya bebas, digantung referensi masing-masing.
ini bakalan panjang sebenarnya step-stepnya, tapi kalau teman-teman udah banyak latihan bakalan udah tahu nanti ini mau dikali berapa, dibagi berapa, supaya membentuk yang ini. Nah, dari situ, dari perhitungan yang panjang tadi didapatkan, berarti tinggal 2 ini aja yang harus diganti sama 0. Berarti R1 ini dikurang 2 R2, supaya ini jadi 0. Dapatkah hasil 100, 010, 010, 100 itu sama dengan 3, 010 sama dengan 4, 001 sama dengan 1. Nah, ini maksudnya ini adalah X. Kalau dia semakin kanan itu berarti X. Agak ke kanan lagi itu Y. Ke kanan lagi itu adalah Z. Berarti kita dapat X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 1. Atau solusi tunggal. Gitu. Bisa dituliskan juga kayak gini. 3 titiknya 4, 4 dan 1. Gitu. Oke, mungkin itu adalah pembahasan terakhir, contoh dari Gauss-Jordan. Untuk pemahaman lebih lanjut untuk soal-soal dan pembahasannya bisa disimak di bagian video soal dan pembahasan untuk materi SPL part 1. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar. Aku harap kalian bisa paham dengan materi yang aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di OA lain, nanti ada linknya di caption. Dan kalau bisa ditonton ulang videonya. Oke, makasih semua. Semangat belajar.